Ah, oke teman-teman, assalamualaikum ya. Kembali lagi dengan gua Agung Tau dan mulai sekarang di channel Tau Talk ini gua akan membahas ya bahas apa aja yang sekiranya pengen gua bahas gitu kan, sambil gua berangkat bekerja gitu kan. Kan berangkat kerja tuh bisa sampai sejam gitu kan, jadi ya gua mau memanfaatkan waktu ini supaya gua bisa berbagi atau mungkin bisa ya ngebacot doang gitu kan. Ngebacot doang buat ngisi-ngisi konten. Dan ya di topik kali ini gue ingin membahas relasi atau hubungan pacaran atau hubungan ya, sepasang kekasih yang bermasalah, dan bagaimana stoik atau filosofi stoa ini bisa memperbaiki atau mungkin bisa berdampak terhadap hubungan gitu kan. Gue akan bilang dulu terhadap teman-teman mengenai apa itu stoa atau apa itu filosofi teras ya. Filosofi teras atau filosofi stoa adalah filosofi yang membuat kita menurunkan dulu ekspektasi terhadap suatu kejadian atau apa ya disebutnya, terhadap harapan yang kita harapan yang kita inginkan, dan kita siap dengan hasil apapun gitu kan. Jadi kita lebih ke pasrah lah, lebih berserah diri gitu kan. Jadi filosofi stoa ini memang tidak bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam yang gua anut gitu kan. Jadi filosofi stoa ini adalah salah satu aliran filsafat gitu kan. Namun aliran filsafat ini tidak bertentangan lah dengan agama, jadi sejalan lah gitu kan dengan agama khususnya Islam. Nah, ketika kita balik lagi kepada masalah hubungan gitu kan, ketika dalam hubungan kita mendapatkan sebuah masalah gitu kan, seperti dihianati atau malah diputusin, atau ketika kita mau menyatakan cinta kemudian ditolak, nah akan timbul tuh ke apa ya, bukan kekhawatiran apa ya, kekecewaan gitu kan, kekecewaan. Dan ya kalau kita misalkan tidak menerapkan filosofi stoa ini, ya tentu saja kita akan kemudian setelah kita diputuskan atau setelah kita nanti kita akan marah gitu kan, kita akan bersedih gitu kan, dan ya paling parah bisa depresi gitu kan. Banyak orang yang seperti itu ya, tapi di sini lumayan ya. Ya, begitu. Jadi intinya filosofi stoa ini menurunkan ekspektasi kita terhadap suatu hal gitu. Nah, jika kita telah dihianati, kemudian filosofi stoa ini akan ya udahlah, jadi suatu masalah gitu kan, emang masalah, namun masalah ini tidak harus membuat kita berhenti hidup sampai di situ gitu kan. Semuanya menjadi ambiar gitu kan pada saat itu tidak. Filosofi stoa ini membuat kita untuk tetap must go on, hidup terus gitu kan, hidup terus berlanjut apapun yang terjadi gitu kan, harus berlanjut gitu. Dan contoh lain misalkan apa ya, supaya kita lebih mengerti. Nah, dalam hubungan itu biasanya, nah filosofi stoa ini kenapa bisa gue rekomenin buat teman-teman untuk bisa mempelajarinya dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari, karena ya pada dasarnya jadi kan di zaman Romawi kuno kalau nggak salah ya, Yunani gitu ya, pada zaman Seneca lah. Jadi kan pencetus stoa ini adalah Seneca begitu kan. Seneca itu adalah orang biasa kalau nggak salah, orang biasa yang menjadi penasihat raja kalau nggak salah, yang sekaligus rajanya juga menjadi salah satu pionir jadi di filosofi stoa ini.
Seneca adalah orang biasa yang mana dia adalah penasihat raja, dan beliau itu mengajarkan Stoa dan mengajarkan Stoa gitu kan. Karena memang pada saat zaman kerajaan seperti dulu itu banyak kesenjangan sosialnya tuh sangat tinggi gitu kan, sangat tinggi kesenjangan sosialnya tuh, tidak seperti sekarang. Yang sekarang tuh lebih, ya sekarang juga kesenjangan sosial tinggi juga, cuman dulu itu lebih parah gitu kan. Dulu itu kan masih banyak budak gitu kan, masih banyak hamba sahaya budak gitu kan, dan orang terendah itu ya budak gitu kan. Dia hidupnya sangat melarat gitu kan, dia disuruh apapun, tidak ada hak asasi manusia, jadi dia bisa disuruh apapun gitu kan yang majikannya inginkan begitu kan. Jadi kesenjangan sosialnya itu sangat tinggi, kastanya itu sangat tinggi sekali gitu. Begitupun menjadi seorang penguasa itu pada saat zaman Romawi kuno atau zaman dahulu itu sangat poya-poya gitu kan, sangat lebih senang daripada orang-orang kayak sekarang gitu kan, lebih gila lah gitu kan. Jadi kesenjangan sosial antara penguasa dan budak itu sangat jauh gitu kan. Dan jarang orang-orang menengah pada waktu itu, pada zaman dahulu itu tidak seperti sekarang. Nah, zaman sekarang itu lebih banyak orang yang hidup di kalangan sosial menengah gitu. Nah, pada saat itu Seneca itu risih gitu kan keadaan seperti itu yang terus menerus gitu kan. Banyak orang-orang tertindas gitu kan, banyak anak orang-orang miskin tertindas. Tapi bukan berarti seorang penguasa juga tidak mengalami sebuah kepahitan hidup, tidak. Pada saat itu kerajaan-kerajaan itu sangat bergejolak. Jadi pada zaman Romawi kuno tuh banyak orang-orang penguasa juga banyak yang mengalami kepahitan hidup ya, karena mereka itu banyak yang haus kekuasaan biasanya gitu kan. Misalkan seorang ayah yang dibunuh anaknya, atau anak yang dibunuh ayahnya atau ibunya, seperti itu. Jadi konflik dalam keluarga kerajaan juga sangat banyak gitu kan, dan sangat menakutkan gitu kan. Dan Seneca berpikir, apakah memang hidup itu seperti ini gitu kan. Banyak orang miskin yang melarat gitu kan. Nah, dimulai di situ rasa penasaran Seneca, kenapa hal ini bisa terjadi, apakah tidak ada penyelesaian lain gitu kan, terhadap kekecewaan, terhadap harapan yang tidak terpenuhi gitu kan. Nah, istilah Stoa itu banyak bercerita dengan sahabat-sahabat yang lainnya gitu kan, teman-temannya di pinggiran-pinggiran atau di teras-teras kerajaan. Makanya filosofi Stoa ini yang artinya adalah filosofi teras, karena ketika saat Seneca berbicara, ketika saat Seneca berkumpul itu kan, membahas hal seperti ini tuh ya di teras kerajaan gitu kan, di teras kerajaan yang ya maksudnya kalau gak salah di situ tuh di terasnya tuh ada tiang-tiang besar kerajaan gitu. Nah, di situ tuh tempat Seneca berbicara, atau tempat Seneca berdiskusi dengan teman-temannya mengenai masalah sosial yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang menjadi pionir yang kedua itu adalah ya raja yang dinasihati oleh Seneca gitu kan. Dia merasa bahwa filosofi ini sangat bisa diaplikasikan di kehidupannya. Kemudian ada seorang budak juga yang sangat menjadi budak yang sangat melarat gitu kan. Dia bisa hidup bahagia dengan menerapkan filosofi Stoa ini gitu. Nah, apa hubungannya dengan masalah cinta yang tadi? Kita lanjutkan dengan masalah cinta yang tadi. Jadi ketika kita mendapatkan suatu perasaan kekecewaan itu kan, kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu
bersedih gitu kan, less tissue atau banyakin tisu ketika putus. So itu berharap seperti itu gitu ya. Jadi intinya kepada teman-teman semua untuk tidak terlalu terbawa suasana dalam kesedihan, kelarutan. Jika teman-teman butuh pegangan hidup, maka pelajari filosofi Stoa ini, karena filosofi Stoa ini sangat bisa relevan terhadap suatu situasi apapun. Dan kenapa sekarang relevan lagi, karena banyaknya informasi yang sangat banyak gitu kan. Dengan adanya internet ini, jadi kita tidak bisa memfilternya dengan baik gitu kan, karena informasi yang banyak sehingga kita harus bisa memilih dan memilahnya gitu kan. Karena kalau tidak memilih, jika kita biarkan, maka itu akan menjadi sebuah stres tersendiri buat kita gitu kan, dalam memilih ke suatu keputusan dalam hidup gitu kan. Jadi filosofi Stoa ini akan relevan gitu kan, akan menjadi jawaban yang baik gitu kan bagi keputusan dan pilihan teman-teman gitu. Khususnya dalam masalah percintaan. Jadi segitu aja video dari gua, semoga videonya bermanfaat. Gua Bang Tao, dan ketemu di video gua selanjutnya. See you.